Sekedar bunga yang merekah lalu hilang di belantara. Sejarah adalah derap langkah dengan penuh semangat yang membara bagi mereka yang tidak ragu untuk maju belajar dari yang lalu. Selamat malam pemirsa dan selamat berjumpa kembali di program persembahan TVRI Belajar dari yang lalu, di mana kita bisa belajar dari tokoh-tokoh yang dihadirkan pada malam hari ini, tentunya untuk kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Saya Frida Litwina dan akan mengawal jalannya acara ini selama 60 menit ke depan. Siapakah tokoh yang kita hadirkan malam hari ini? Mari kita simak bersama biografi singkat beliau berikut ini. Muhammad Nuh lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 17 Juni 1959. Merupakan anak ketiga dari 10 bersaudara dari keluarga petani. Ia meraih gelar sarjana di Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya dan gelar master serta doktor di Université Sciences et Techniques du Languedoc Montpellier, Prancis. M. Nuh mengawali karirnya di dunia pendidikan menjadi dosen di ITS tahun 1984 hingga sempat menjabat sebagai rektor ITS tahun 2003 hingga 2006 dan tercatat sebagai rektor termuda dalam sejarah ITS, yakni 42 tahun. Muhammad Nuh kemudian dipanggil oleh negara untuk mengurusi bidang komunikasi dan informasi. Saat menjabat sebagai Menkominfo, M. Nuh sempat membuat keputusan kontroversial, yakni menutup akses situs-situs yang memuat film fitnah, antara lain YouTube, MySpace, Meta Cafe, Rapid Share, Multiply, dan LiveLeak. Tindakan ini adalah sebuah susulan setelah dirampungkan Undang-Undang ITE atas dasar rekomendasi dari Depkominfo juga yang memberikan hak kepada pemerintah untuk mengontrol isi komunikasi di internet. Tahun 2009, M. Nuh dipanggil kembali oleh Presiden untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional. Ia mencanangkan kurikulum 2013, yakni kurikulum berbasis kompetensi. Alasannya karena ia ingin semua anak Indonesia mendapat pendidikan yang sama, merata dari Sabang hingga ke Merauke. Konsep kurikulum 2013 menekankan pada kemampuan siswa, sehingga saat lulus nanti, siswa tidak hanya berbekal teori, namun juga memiliki skill yang mumpuni untuk terjun di dunia kerja. Sejak diterapkan kurikulum 2013, terjadi banyak pro dan kontra, hingga akhirnya kebijakan pemerintah saat ini, kurikulum 2013 dibatalkan dan kembali kepada kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Ya, pemirsa, tamu kita malam hari ini adalah Bapak Muhammad Nuh. Beliau adalah mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2009-2014. Mari kita sambut bersama Bapak Muhammad Nuh. Silakan Pak. Selamat datang Pak di Belajar dari yang lalu, silakan duduk. Dan pemirsa, selain Muhammad Nuh, malam hari ini kita juga ada salah seorang narasumber spesial juga, yaitu Bapak Arif Rahman. Beliau adalah pakar pendidikan nasional. Terima kasih Pak Arif Rahman sudah hadir juga di Belajar dari yang lalu. Mari kita sambut juga dong Pak Arif Rahman ya. Ya, Pak Nuh, malam hari ini kita mau bicara mengenai pendidikan masa depan bangsa. Yeah. Tentunya kan tadi Pak Nuh bicara kalau mau ngobrol soal pendidikan, masalahnya komplikasinya kompleks gitu ya. Bukan suatu hal yang sederhana dan bisa dijelaskan mungkin dalam satu malam. Tapi kita coba Pak ya, malam ini berdiskusi sama Pak Nuh dan juga Pak Arif Rahman dan juga teman-teman mahasiswa di sini. Tapi sebelum kita mulai diskusinya Pak, kita saksikan dulu prolog berikut ini, pengantar untuk tema kita malam hari ini. Silakan. Ya. Bicara mengenai pendidikan Indonesia berarti bicara tentang kemana arah dan tujuan pendidikan mengarahkan manusia Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh tokoh pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, tujuan utama pendidikan adalah memanusiakan manusia. Ini artinya pendidikan bukan sekedar orang mendapatkan nilai yang tinggi, bergelar sarjana, sampai profesor. Tujuan pendidikan bahkan lebih mulia dari itu,
yakni sebuah proses mengantarkan manusia menjadi manusia yang mampu membedakan mana yang baik dan buruk. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi dan tujuan mulia pendidikan nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini menggambarkan betapa besar tugas negara menciptakan manusia Indonesia menjadi manusia yang berpendidikan. Tak hanya itu, negara juga berkewajiban memeratakan pendidikan karena pendidikan tidak hanya milik penduduk di kota besar, tetapi juga mereka yang ada di pelosok negeri. Teori ini mengantarkan sistem pendidikan kita pada ujian nasional yang hingga detik ini masih mengalami perdebatan. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah penyelenggara pendidikan sendiri telah menjalani fungsi dan tugasnya dengan benar? Sementara masalah pendidikan kita terlalu kompleks dan beragam, mulai dari jumlah sekolah di daerah terpencil kurang memadai, jumlah guru yang masih belum merata, program kurikulum yang terus bergonta-ganti manakala berganti pemerintahan, dan masih banyak lagi permasalahan. Lantas, mau dibawa kemana arah pendidikan kita ke depan? Pak Nuh, tadi di prolognya kan pertanyaannya adalah mau dibawa kemana arah pendidikan kita ke depan. Tentunya itu tugas dari menterinya juga Pak yang menjabat sekarang, Pak Anies Baswedan. Tapi tentunya ada Pak Nuh di sini. Pak Nuh bisa berbagi dengan kita berdasarkan pengalaman Pak Nuh. Anda melihatnya seperti apa Pak permasalahan pendidikan yang ada sekarang ini? Ya, terima kasih Mbak Frida dan terima kasih kawan-kawan semua para pemirsa. Jadi ini acara ini sekali lagi acara yang sangat baik, yaitu belajar dari yang lalu. Itu menunjukkan ada continuity yang sekarang pun juga nanti akan menjadi yang lalu pada saatnya nanti. Oleh karena itu continuity ini, keberlangsungan ini, keberlanjutan itu menjadi sesuatu tema besar bagi bangsa ini. Yang pertama Mbak Frida, kalau kita ngurusi pendidikan, itu syarat yang paling penting, nggak usah khawatir. Ya, tidak boleh ada kekhawatiran. Kekhawatiran tentang apa? Kekhawatiran akan kehabisan persoalan. Ya, jadi boleh. Suplai persoalannya tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Di dunia pendidikan itu punya banyak persoalan, punya banyak tantangan. Oleh karena itu, disitulah tugas kita semua, tidak hanya pemerintah, tetapi masyarakat secara keseluruhan bersama-sama untuk ikut menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Nah, persoalan di zaman Pak Nuh waktu itu dibandingkan dengan persoalan yang sekarang? Gini, sebelum masuk ke situ, kenapa sih ngurusi pendidikan itu menjadi kompleks? Karena yang pertama, pendidikan itu pasti terkait dengan manusia. Segala sesuatu yang terkait dengan manusia itu pasti kompleks. Yang kedua, kenapa pendidikan itu kompleks? Dari size-nya saja, dari jumlahnya saja, paling tidak kita itu 57 juta murid, siswa, gurunya 3 juta, dosennya kira-kira 500.000, belum pegawainya. Dari sisi jumlah, dari sisi sebaran, itu mulai dari Sabang sampai Merauke. Dari sisi disparitas, mulai dari sekolah yang serba ada, fasilitasnya semuanya ada, sampai serba ketiadaannya. Itu dari sisi sosial, ekonomi dan budaya pun juga demikian. Itulah tantangan besar kita di dalam mengelola dunia pendidikan kita. Tetapi tidak usah khawatir, meskipun banyak persoalan, tetapi kita semua punya tekad, punya keyakinan bahwa ngurusi pendidikan itu sungguh sangat mulia. Insya Allah satu tahap demi satu tahap persoalan-persoalan itu bisa kita selesaikan. Dan ngurusi pendidikan itu mulia, seperti yang di pengantar tadi itu, humanizing the human being. Jadi memanusiakan manusia. Dan di situ ada 3 aspek. Kalau kita berbicara bagaimana memanusiakan manusia, manusia itu akan sempurna kalau memiliki 3 wilayah.
3 ranah atau 3 domain, yaitu yang pertama kita eksplorasi kemampuan logikanya, itu nanti akan mengarah pada anak-anak atau manusia yang tahu, yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Tetapi tidak cukup banyak anak-anak tahu mana yang benar, mana yang salah tentang kebenaran, tapi mereka pun juga harus kita dorong tentang kemampuan dia untuk beretika, tahu mana yang baik, mana tidak baik, aspek kebaikan. Tetapi itu saja juga tidak cukup. Mereka pun juga harus kita ajari, kita eksplorasi potensi yang dia miliki dari sisi keindahan, estetika. Jadi ada logika, ada etika, ada estetika, kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kalau 3 itu kita tanamkan pada anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan menjadi benar-benar sebagai manusia. Dan itulah tugas kita semua, yaitu memanusiakan manusia. Nah, berat, memanusiakan manusia itu kan sebenarnya bukan hanya tugas negara dong, Pak. Tidak hanya, lebih kita semua. Tugas orang tua juga. Ya, kita semua. Kita semua. Jadi negara iya, karena memang itu amanah dari undang-undang. Tetapi tidak boleh urusan pendidikan itu diserahkan hanya pada orang tua, tetapi kita semua, masyarakat pun yang tidak punya anak pun juga, atau yang belum punya anak, punya kewajiban untuk ikut sama-sama membangun dunia pendidikan. Baik, baik. Pak, kita harus jeda dulu, namun kita akan lanjutkan kembali diskusinya nanti setelah jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami, belajar dari yang lalu akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih di belajar dari yang lalu. Kita mau belajar bagaimana menata pendidikan demi masa depan bangsa bersama M. Nuh malam hari ini. Pak Nuh, tadi sudah bicara panjang lebar ya Pak ya. Kita lanjutkan kembali. Salah satu warisan atau legacy yang Pak Nuh tinggalkan dari menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu adalah kurikulum pelajaran kita tahun 2013. Nah, bisa Pak Nuh ceritakan latar belakang kurikulum tersebut? Jadi begini Mbak. Kalau kita ngurusi pendidikan, itu di undang-undangnya sudah memberikan panduan. Undang-undang dasar pun juga sudah memberikan arah yang sangat jelas. Undang-undang Sisdiknas pun juga sudah memberikan arah yang sangat jelas. Tinggal persoalannya adalah menerjemahkan arah tadi itu dalam bentuk kebijakan operasionalisasi. Dan kalau kita ngurusi pendidikan, tidak boleh dilepaskan dari 8 standar, yaitu tentang standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana prasarana, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi. 4 yang terakhir itu namanya kurikulum. 8 tadi itu begitu kami ditugaskan, itu langsung saya petakan satu persatu. Dari sisi pembiayaan, apa yang menjadi persoalan? Kita semua tahu masalah BOS waktu itu adalah punya persoalan banyak, sering terlambat. Alhamdulillah bisa kita selesaikan. Masalah sarana sampai juga mungkin Pak ya. Alhamdulillah sudah bisa kita selesaikan. Yang tadinya terlambat sekarang dalam waktu 2 minggu langsung masuk ke rekening sekolah. Sarana prasarana pun juga demikian. Yang tadinya sekolah banyak yang tidak layak, pada tahun 2010-an sudah kita mulai gerakan untuk membangun sekolah, renovasi, rehabilitasi sekolah yang tidak layak. Jumlahnya ratusan ribu kelas. Dan yang terakhir masalah kurikulum, karena semua ini harus kita sentuh. Jadi kalau tadi di pengantar itu disampaikan kurikulum 13 itu diberhentikan, tidak diberhentikan. Buktinya apa? Ada 16.000 sekolah yang masih tetap jalan. 16.000 sekolah yang sekarang masih tetap jalan. Apa yang melatar belakangi kurikulum 2013? Yang melatar belakangi kurikulum 2013 itu begini. Kita ini sekarang dikaruniai oleh Yang Maha Kuasa
penduduk usia produktif yang jumlahnya luar biasa besarnya. Sepanjang sejarah kemerdekaan belum pernah ada populasi usia produktif yang besar ini. Ini akan menjadi bonus demografi kalau kualitasnya bagus. Kalau kualitasnya jelek malah jadi beban. Kalau kualitasnya jelek ya akan menjadi bencana demografi, demographic disaster. Oleh karena itu jawabannya apa? Supaya dia bisa menjadi bonus, menjadi aset gitu Pak ya? Menjadi aset, pendidikan. Dan pendidikan itu pasti urusannya yang pertama akses, agar semua anak bisa sekolah. Yang kedua urusan kualitas, agar kalau bisa sekolah dia baik. Kurikulum inilah yang kemarin kita gagas untuk apa? Untuk antisipasi menyiapkan generasi 2045. 100 tahun Indonesia merdeka. Saat itu kita bayangkan apa yang harus kita bangun pada tahun 2045. Masyarakat Indonesia seperti apa? Kita rumuskan dalam K13 itu, yaitu anak-anak yang memiliki kompetensi sikap, attitude. Tidak hanya itu sebentar, tetapi dia juga memiliki kompetensi keterampilan, skills. Tidak hanya itu, dia pun memiliki kompetensi pengetahuan. 3 kompetensi ini itu harus terintegrasi menjadi satu kesatuan yang utuh. Itulah salah satu konsep dasar dari K13 itu atau kurikulum 13. Baik. Kita mau libatkan Pak Arief Rahman dalam diskusi kita. Pak Arief tadi sudah mendengarkan ya panjang lebar perbincangan dengan Pak Nuh. Kalau dari kacamata Pak Arief sendiri sebagai pakar pendidikan nasional yang sudah lama bergelut di bidang pendidikan nasional, sebenarnya dunia pendidikan Indonesia itu seperti apa Pak sekarang? Permasalahannya apa saja? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Frida dan TVRI. Lalu adik-adik dari Bunda Universitas Bunda Mulia ya, sebelah sana. Tepuk tangan dong, Bunda Mulia. Ya, betul. UDN. Terus kalau nggak salah dari BINUS ya. Ada dari BINUS. Ya, BINUS. Tepuk tangan juga. Lalu ini mahasiswa dari Universitas Indonesia. Jadi ini adalah produk dari pendidikan kita, menghasilkan mahasiswa. Tetapi yang saya inginkan, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Nuh itu saya kira sudah sangat tepat dan baik sekali. Hanya seperti Pak Nuh tadi katakan, kita mulai dengan kekhawatiran kan. Dan yang saya mengkhawatirkan ini, Pancasila itu kurang greget gitu loh. Kurang greget itu artinya kurang, kalau kompetensi sikap untuk tahun 2045, saya membayangkan generasi muda itu semangatnya seperti tahun waktu kemerdekaan, waktu 1945 gitu. Ada greget kemerdekaannya gitu. Dan greget kemerdekaannya itu diisi oleh kemampuan nalar. Ya, jadi kemampuan menganalisa, kemampuan berkreativitas gitu. Dan ini belum saya lihat secara optimal. Karena apa? Karena suasana pembelajaran di sekolah itu belum berubah terlalu apa ya? Terlalu drastis, terlalu banyak, terlalu bermakna. Seperti yang diinginkan oleh Pak Ki Hajar Dewantara tanggal 2 Mei itu mengatakan bahwa sekolah itu harus seperti taman gitu. Jadi harus menyenangkan. Saya ingin tahu ini dari teman-teman UI, BINUS, lalu dari Bunda Mulia, apakah kira-kira universitas itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan tidak? Bisa dijawab nggak? Kira-kira gimana? Menyenangkan apa enggak? Kalau menyenangkan enggak kuliah aja. Atau mereka itu terjebak di dalam suatu rutinitas perkuliahan, pembelajaran, penelitian begitu. Dan saya menginginkan adanya kekuatan baru gitu. Jangan menguasai ilmu tapi menemukan ilmu. Guru jangan hanya mengajar untuk ingat apa siapa, tetapi guru harus memberi inspirasi. Bagaimana ya kalau begini? Bagaimana kalau begini? Bagaimana kalau itu harus lebih banyak. Challenging ya Pak ya, menantang mahasiswa untuk berpikir. Sebab saya kira kalau umpamanya tantangan itu muncul, biasanya inspirasi itu keluar gitu. Jadi
mungkin tadi nggak kedengeran ya, saya baru diberi ini. Saya mengulang kembali bahwa kedengeran Pak, kedengeran. Yang penting itu sampai tahun 2000 berapapun, Pancasila itu harus menjadi semangat dan jiwa dari anak-anak gitu. Saya ambil satu aja sila, ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang di dalam kehidupan pencerdasan bangsa kelihatannya menjadi keuangan yang Maha Kuasa. Keuangan yang Maha Kuasa, ya. Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Baik. Dan ini berbahaya untuk Indonesia. Yang sifatnya spiritual itu harus lebih dikembangkan seperti yang diinginkan oleh Pak Nuh gitu. Jangan kekuatannya kepada material, atau ada keseimbangan di antara dua-duanya. Baik. Pak Nuh bisa ditanggapi Pak. Tadi kata Pak Arif Rahman ada suasana juga yang katanya tidak berubah terlalu signifikan begitu. Justru itulah kenapa kita lahirkan K13 itu. K13 itu sebenarnya merombak betul dari perjalanan dunia pendidikan kita. Yang tadinya itu taruhlah cenderung pasif. Kemampuan pengetahuan itu pada level bawah. Maka di K13 itu kreativitas yang kita tonjolkan. Karena apa? Karena ke depan itu zaman itu tambah kompleks, tambah rumit. Tidak ada cara yang paling efektif untuk bisa menyelesaikan kerumitan, kompleksitas itu kecuali dengan kreativitas. Dari kreativitas itulah muncul inovasi yang tadi yang Pak Arif sampaikan, tidak hanya menguasai, tetapi menemukan sesuatu yang baru, ilmu yang baru. Itu basisnya adalah kreativitas. Itu. Jadi berarti cara penilaian juga berubah dong Pak. Bukan hanya benar atau salah saja, tapi tidak hanya itu. Bagaimana murid bisa memberikan background atau memperjuangkan dia punya opini atau jawaban begitu Pak. Kalau waktu Pak Arif, waktu saya, waktu Mbak Frida, nilai itu kan 6, 7, 8, 9 gitu. Kita pun juga begitu. Tapi di dalam K13 tidak cukup hanya penilaian itu yang kuantitatif numerik. Harus dirubah pada kualitatif deskriptif. Karena apa? Karena sikap ikut dinilai. Tidak mungkin sikap itu dinilai dengan 6, 7, 8. Itu. Saya melihat Pak Nuh, yang memegang kunci ini sebetulnya guru dan dosen. Nah, guru dan dosen ini kan dicetak oleh sebuah lembaga-lembaga yang mencetak guru. Dan saya tidak melihat lembaga-lembaga yang mencetak guru ini betul-betul mempunyai kekuatan. Coba saya mohon maaf ini ya, ini benar atau enggak ya? Coba adik-adik mahasiswa mungkin bisa mengkonfirmasi. Kalau saya datang ke sekolah unggulan ya, SMA unggulan, kalau saya tanya siapa yang mau jadi guru, hampir nggak ada Pak. Yang jadi guru itu mohon maaf, biasanya kalau dari luar kota memang masih banyak, dan saya pikir lebih harus banyak dirangsang supaya calon-calon guru kita ini betul-betul mempunyai kekuatan melihat ke masa depan dan menjadi guru yang menyenangkan dan bermakna. Pak Nuh ini kan juga seorang guru ya Pak. Sekarang mengajar. Guru. Ya, jadi pengalaman pribadi saya mulai dari guru SD pernah, guru SMP pernah. Memang cita-citanya Pak jadi guru atau kebetulan aja jadi guru? Rasanya memang bagian dari kehidupan saya. Jadi mulai SD sampai guru besar sekarang, alhamdulillah begitu. Tapi saya ingin menambahkan yang Pak Arif tadi itu. Kita bersyukur Pak Arif, sejak 4 tahun terakhir itu calon mahasiswa yang memilih bidang keguruan makin banyak ya Pak? Makin banyak dan nilainya semakin bagus-bagus. Ini ada tanda positif, ada pergeseran dari masyarakat untuk menjadi guru, itu positif sekali. Kalau saya sih optimis Pak Nuh. Pak Arif, mohon maaf, kita harus jeda dulu sekali lagi karena kita harus menyimak sekilas info yang akan ditayangkan sesaat lagi. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Belajar dari yang lalu akan kembali seusai sekilas info berikut ini.
belajar dari yang lalu bagaimana kita menata masa depan pendidikan di Indonesia bersama Nuh. Pak Nuh, terobosan apa yang terjadi ketika Pak Nuh menjabat sebagai menteri waktu itu? Ya, rumusan yang kita miliki bahwa pendidikan itu pasti terkait dengan akses dan kualitas. Terobosan dari sisi akses itu yang paling bisa dirasakan manfaatnya, dan itu yang saya dapatkan dari kawan-kawan semua, yaitu bagaimana kita bisa memberikan akses khusus bagi adik-adik kita yang berasal dari keluarga yang tidak mampu, bisa kuliah, tidak bayar sama sekali, terus diberikan uang saku biaya hidup yang namanya bidik misi. Tadinya adik-adik kita ini jangankan kuliah, untuk biaya hidup aja sudah susah, rasanya tidak mungkin kuliah itu, tapi sekarang menjadi mungkin. Itulah yang kita buat terobosan baru di dalam periode yang kemarin itu, dan itu tidak hanya kebijakan pemerintah, sekarang sudah dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, sehingga sudah menjadi tanggung jawab negara. Anak-anak miskin, anak-anak dari daerah-daerah tertinggal itu minimum 20%. Siapa saja Pak yang berhak masuk program tersebut? Yang jelas anak-anak yang keluarga yang tidak mampu, ya, tetapi memiliki kemampuan akademik yang memadai, dan anak dari daerah-daerah yang terpencil. 20%, Mbak, untuk seluruh bidang. Saya kira di sini ada itu yang sebagian anak-anak bidik misi. Ada hasil bidik misi. Barangkali bisa berdiri. Bisa berdiri, silakan. Silakan berdiri. Ya, ini dia. Ini. Oh, ini juga. Oh, ini ada 4. Ada 4 ya. Ini 4. Dari daerah mana, Mbak? Tasikmalaya. Ya. Oke. Ada 5, ada 6. Dari mana saja? Ini Sumatera Barat. Sukabumi. Dari mana Mbaknya? Kebumen. Sama, Kebumen. Dari Tangerang. Ini mereka semua tadinya tidak mungkin dia bisa kuliah karena persoalan biaya. Ya, dan sekarang alhamdulillah. Sekarang jumlahnya sudah 220.000. Dan bahkan kita kembangkan lagi, tidak hanya S1, D4, D3, tapi sampai profesi. Tidak hanya sampai profesi, tapi sekarang S2 dan S3 yang sudah kita siapkan melalui Dana Abadi Pendidikan atau LPDP. Betapa bangga dan bahagianya, 5-10 tahun lagi akan ada ribuan anak dari keluarga yang tidak mampu. Dia jebolan dari universitas-universitas top dunia, dari Oxford, dari Chicago University, dari Berkeley, dari mana-mana. Yang tadinya tidak mungkin, sekarang mungkin. Itu yang paling membahagiakan dari sisi akses. Bagaimana Anda melihat terobosan Pak Nuh? Ya, saya tadi belum selesai. Saya ingin mengatakan bahwa saya optimis kepada pembangunan pendidikan di Indonesia ini. Mengapa optimis? Karena kita sudah punya undang-undangnya. Lalu pelaksanaannya yang sudah dirintis oleh menteri-menteri pendidikan yang terdahulu, termasuk Pak Nuh, betul-betul sudah di jalan yang benar, yang harus dilanjutkan gitu. Hanya ada satu kritik saya kepada bangsa dan negara ini. Kelihatannya rakyat Indonesia ini kalau bicara soal pendidikan lalu menyandarkan dirinya kepada pemerintah begitu. Saya pikir ini keliru. Pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi bagus ada program bidik misi segala sesuatu, tapi tidak cukup. Harus rakyat sendiri harus turun tangan dengan adanya program Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dari teman-teman bisnis, teman-teman dari perdagangan, itu akan membantu. Jadi kalau ada satu daerah yang pendidikannya tidak baik, saya ingin bertanya kepada pemerintah daerah itu, apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah daerah itu. Dan kalau umpamanya memang pemerintah daerahnya tidak kuat, maka pemerintah daerah yang lainnya harus melakukan subsidi silang. Dan itu yang sudah pernah dilakukan dulu pada waktu Pak Nuh, dan saya kira dilanjutkan sekarang, supaya Indonesia ini dimanage oleh pemerintah pusat
untuk betul-betul menjamin adanya pendidikan yang bermutu dan merata. Jangan tidak merata. Merata itu kata kunci ya Pak ya? Betul. Ya, kita lihat sendiri di daerah Jakarta saja ada sekolah-sekolah yang kalau boleh dikatakan pakai sistem hotel, dia bintang 5. Tapi ada juga yang nanti kita bahas itu Pak, kita bahas lebih lanjut itu tidak nanti. Berbintang. Dan ini kalau ada yang seperti itu, saya tidak menyalahkan pemerintah saja, tetapi saya pikir penduduk lalu masyarakat bertanggung jawab untuk menjamin bahwa mutu pendidikan di daerahnya itu harus baik. Itu penting. Baik, kita mau simak nih Pak, ada salah seorang rekan Pak Nuh yang kami wawancara. Kita mau dengarkan. Ya, tahu saya. Ya, kita dengarkan ya pendapat beliau berikut ini. Kalau dari profesional, beliau tuh gila kerja gitu. Gila kerja dalam pengertian pagi sudah datang, jam 10 malam baru pulang begitu. Pak Nuh secara personal tidak pernah marah, tapi kalau memiliki komitmen tidak pernah mundur beliau itu. Terus dengan rasional tentunya. Misalnya yang sering dilontarkan oleh beliau itu adalah pendidikan itu selalu 2 tantangannya, yaitu soal akses dan kualitas. Tidak pernah berhenti masalah akses dan kualitas ini. Kalau soal akses, beliau kurang lebih juga antara lain ya, merehabilitasi sekitar di atas 100 ribuan sekolah seluruh Indonesia, direhab SD SMP yang rusak berat begitu. Pemikiran Pak Nuh adalah menelurkan kurikulum 2013. Nah itu nasibnya gimana tuh Pak? Jalan. Kan Pak Menteri Anies menyampaikan bahwa pada sekolah-sekolah yang 3 semester kan tetap jalan gitu waktu itu. Berarti pada prinsipnya masih jalan, dan yang belum akan dipersiapkan dulu dengan baik, pada waktunya juga akan dijalankan begitu. Iya. Siapa itu Pak Nuh? Rekan saya itu sesama pengajar ya? Kelihatannya masih muda. Memang masih muda. Beliau adalah guru besar di ilmu komunikasi di UI. Baik. Pak Ibnu Hamad. Ya, tadi dia juga mengatakan masalah akses dan kualitas. Seperti Pak Nuh katakan, dan juga Pak Arif Rahman katakan tadi, supaya merata itu kan perlu akses Pak. Betul. Jadi gini, apa yang sudah kita lakukan mengenai akses? Orang barangkali tidak terbayangkan. Sekarang sudah ada di setiap daerah perbatasan perguruan tinggi negeri. Di setiap daerah perbatasan? Di rata-rata daerah perbatasan itu sudah kita bangun, yang pulau-pulau besar ada perguruan tinggi negeri. Di Merauke ada, di pulau yang dekat dengan Mindanao ada, di Kalimantan ada. Semua daerah perbatasan termasuk dengan Timor Leste kita dirikan perguruan tinggi negeri. Nah, kualitasnya gimana Pak? Aksesnya kan harus dibangun, harus, kan? Dan kualitasnya bersama-sama dengan itu kita tingkatkan kualitasnya. Karena perguruan tinggi negeri yang ada di daerah perbatasan ini tidak hanya untuk urusan ilmu, tetapi menjadi sabuk pengaman dari negara kita sendiri, sosial budaya kita. Dan yang tidak kalah penting, sekolah-sekolah Indonesia yang ada di luar negeri. Mbak Frida tahu berapa jumlah anak-anak TKI kita yang ada di Malaysia? Tidak tahu. Ada kira-kira 50 ribuan saat itu yang belum mendapatkan layanan pendidikan. Alhamdulillah sudah kita bangun, paling tidak sampai 2014 kemarin ada kira-kira 200 sekolah yang kita bangun di pelosok-pelosok. Itu adalah bagian dari yang Pak Arif sampaikan, harus merata. Tetapi ini perlu waktu. Iya. Perlu waktu, iya. Berarti ini adalah salah satu PR yang harus dilakukan oleh siapapun nanti akan meneruskan itu. Dan tidak cukup hanya satu pemerintahan dengan satu pemerintahan yang lain. Rumus dunia pendidikan itu lintas generasi, bukan sekedar lintas pemerintahan, lintas generasi. Oleh karena itu continuity, keberlanjutan, keberlangsungan itu menjadi kata kunci. Karena dengan itulah maka kualitas pendidikan kita dan akses itu akan semakin
Baik. Pak, PR apa lagi yang harus dikerjakan ini? Yang masih tersisa ya? Banyak, nggak usah khawatir. Banyak kan Pak, nggak usah khawatir. Satu dari sisi akses, kalau akses itu biasanya dirumuskan dalam bentuk APK, APK partisipasi kasar. Itu kalau rata-rata nasional bagus. Tetapi rata-rata nasional yang 93%, kalau kita breakdown lagi sampai ke kabupaten kota, masih banyak kabupaten kota yang jauh di bawah dari rata-rata itu. Ini yang harus kita selesaikan. Saya mohon maaf Pak, nanti kita sambung lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami, Belajar dari yang lalu akan kembali sesaat lagi. Sorry Pak. Balik lagi ke Belajar dari yang lalu Pak Nuh. Sorry tadi saya potong ini pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh pemerintah yang sekarang ini, khususnya di bidang pendidikan. Ya, jadi tadi itu masalah pemerataan tadi itu masih ada disparitas, baik dari sisi akses maupun dari sisi kualitas. Dari sisi kualitas itu ada sekolah-sekolah yang sudah sangat bagus, tetapi ada sekolah-sekolah yang harus didorong kualitasnya. Itu ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak pernah berhenti. Dari sisi akses sekali lagi Mbak, kalau pada zaman Pak Harto kita bersyukur betul ada wajib belajar 9 tahun, yaitu SD, SMP, MI, MTS. Alhamdulillah kemarin kita tingkatkan lagi menjadi pendidikan menengah universal, atau kalau bahasa yang lain 12 tahun. Itu supaya apa? Supaya anak-anak kita ini minimum kalau dia itu pendidikannya menengah, itu relatif dia sudah bisa berpikir lebih bagus lagi. Itu yang beberapa PR yang harus tetap kita lanjutkan. Tetapi ada 3 hal Mbak yang ingin kami berbagi, yaitu satu, karena potensinya yang sangat besar, bagaimana anak-anak kita mulai sejak dini sudah bisa sekolah. Sejak dini itu umur berapa Pak? Umur kira-kira 2-3 tahun sudah mulai sekolah. Gerakan preschool berarti Pak ya istilahnya? PAUD kalau kita pendidikan anak usia dini. Itu kemarin kita lakukan gerakan paudisasi. Paudisasi supaya anak-anak yang usia emas ini dia bisa mendapatkan pendidikan. Tidak hanya itu, kalau dia sekolah itu setinggi mungkin, stay longer. Itu kalau toh 1-2 itu sudah kita lakukan belum cukup, yaitu reach wider, yaitu menjangkau sampai yang tidak terjangkau itu kita jangkau semua. Jadi kita mulai dari sedini mungkin, sekolahnya itu setinggi mungkin, dan sampai menjangkau yang tidak terjangkau. Itulah tugas berat kita yang kita hadapi. Tapi insya Allah seperti yang Pak Arief tadi itu, kita optimis karena pendidikan ini menjadi vaksin paling ampuh untuk menghadapi 3 penyakit sosial, yaitu kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan peradaban. Ini vaksinnya yang paling ampuh, obat paling ampuh adalah pendidikan. Ya. Pak Arief, ada yang mau ditambahkan tidak PR untuk saya mau menyapa ini soal vaksin tadi. Saya pikir kita juga menilai apakah berhasil atau tidak pendidikan itu tidak boleh dari lembaga pendidikannya itu saja. Jangan. Tapi lihat kehidupan rakyat Indonesia sekarang. Kalau menurut saya, kehidupan rakyat Indonesia sekarang jauh lebih maju, jauh lebih dinamis, ya. Meskipun mungkin belum merata begitu. Dan dinamika ini hasil pendidikan. Kita tidak boleh menilai pendidikan itu hanya dari kelulusan, status, jumlah sarjana, atau jumlah sekolah. Tetapi lihat juga semangat membangun di desa, orang yang ingin pergi ke kota,
adanya urbanisasi, adanya migrasi, ini semuanya harus dihitung juga, sebagai Pak, kalau banyak orang hasil pinter, pendidikan. Tapi tidak diterapkan kepandaiannya. Nah, tetapi saya ingin menekankan satu hal sekarang ini. Jangan sampai pendidikan itu tidak menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Dan pembangunan yang berkelanjutan itu harus mempunyai 3 pilar. Nomor satu adalah masalah sistem nilai atau yang saya sebut Pancasila. Nilai-nilai kebangsaan itu atau nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial itu, nilai-nilai budaya, dia harus menjadi pendobrak dan dia harus menjadi penghulu pembangunan. Yang kedua, harus dipastikan bahwa semua pendidikan itu menghasilkan orang bisa hidup layak. Jangan mencari pekerjaan saja, tetapi menciptakan pekerjaan. Entrepreneur betul. Baru begitu, Pak, ya? Iya. Dan yang terakhir, yang sangat penting sekali, pendidikan ini jangan sampai menghancurkan planet kita. Planet kita ini harus kita selamatkan. Jumlah hutan, air bersih, laut, ikan, semuanya itu, ini adalah amanah dari Allah, dari Tuhan, yang harus kita jaga melalui pendidikan. Jadi betul Pak Nuh, vaksin yang paling ampuh untuk pembangunan itu adanya di pendidikan. Kita itu yang paling mau kasih kesempatan nih kepada adik-adik yang ada di sini untuk bertanya. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Baik, di belakang saya, silakan. Nama saya Afan dari Perwakilan Universitas Indonesia. Saya ingin bertanya kepada Pak Nuh. Mungkin hal ini hal yang sering cukup ditanyakan kepada Bapak, dan hal ini masih hangat terjadi di Indonesia. Ini tentang ujian nasional nih Pak. Kalau ujian nasional sendiri itu kan, saya sempat berpikir bahwa dulu ujian nasional adalah hal yang sangat ditakuti gara-gara mungkin perguruan tinggi itu masih membutuhkan nilai-nilai dari NEM tersebut. Namun saya masih berkomunikasi dengan adik kelas bahwa perguruan tinggi sekarang tidak begitu mementingkan nilai NEM tersebut. Dan yang saya tahu itu ujian nasional beranggaran yang sangat besar. Dan menurut Bapak, ujian nasional itu kedepannya lebih baik dihilangkan, apa praktiknya yang harus lebih ditegaskan lagi? Enaknya sih kalau sekolah nggak ada ujian, nggak ada PR, Pak. Baik, tepuk tangan dong untuk pertanyaannya. Maunya kan nggak pakai ujian, lulus kan, begitu kan? Iya. Saya kira begini, sangat sayang kalau kita itu dalam proses kejadian saja sudah melalui kompetisi yang begitu hebat, terus setelah menjadi manusia takut menghadapi ujian. Nggak boleh. Hidup ini adalah, ujian itu adalah bagian dari kehidupan itu. Saya masih punya pendapat, masih punya pemikiran bahwa ujian nasional yang kita lakukan ini, dan ini bukan satu-satunya khas Indonesia, di beberapa negara pun juga melaksanakan ujian nasional. Itu satu, yang namanya ujian ya untuk kelulusan, namanya ujian ya. Yang kedua, tidak cukup hanya untuk kelulusan, tetapi juga untuk pemetaan, untuk barometer ya Pak, ya, alat ukur. Tidak cukup hanya untuk itu, tetapi ini bisa dipakai untuk melanjutkan ke jenjang yang berikutnya lagi sebagai bagian dari pengakuan. Yang berikutnya lagi dipakai untuk apa? Untuk intervensi kebijakan. Kalau ada peta tadi itu mana yang kurang-kurang, maka ini yang kita lakukan begitu melalui ujian nasional. Dan tidak perlu khawatir dengan ujian. Jangankan ujian nasional, ujian internasional pun juga bagi kita harus kita semangati. Masa anak Indonesia takut sama ujian nasional? Iya, padahal sebentar lagi kan sudah ada MEA dan seterusnya, masa takut? Iya. Tidak boleh takut. Baik. Siapa lagi yang mau bertanya ini? Mbak Frida, boleh saya tambah sedikit aja? Boleh, silakan, ada Pak. Waktunya nggak? Singkat saja Pak mungkin. Sedikit aja. Tidak ada proses pendidikan tanpa evaluasi. Ujungnya itu harus dievaluasi. Nah, yang dievaluasi ini bisa muridnya, bisa juga sistemnya. Ujian nasional yang sekarang terjadi adalah menguji sistem untuk memperbaiki sistem. Sekolah-sekolah mana yang kurang, ya? Sebab memakai standar dari Sabang sampai Merauke itu satu standar. Tetapi ujian sekolah yang menguji dengan keadaan dan fasilitas dan mutu guru yang berbeda-beda, itu yang menghasilkan lulus atau tidak. Untuk melanjutkan ke atas,
ujian nasional bisa dipakai seperti yang dikatakan oleh Pak Nuh. Universitas bisa melihat ini yang sekolah-sekolah yang bagus-bagus, ini yang saya mau ambil, jadi bisa dimanfaatkan. Kita kasih jadi kesempatan ujian bertanya nasional lagi nih, Pak itu Arif, tetap ya. ada. Kita kasih kesempatan untuk bertanya sekali lagi kepada silakan. Silakan yang mau bertanya. Nama saya Riza dari Universitas Indonesia. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Arif yang tadi menyatakan bahwa kalau dinyatakan dengan sistem perhotelan, sekolah itu ada yang bertaraf bintang 5, tapi ada juga yang tidak berbintang sama sekali. Nah, menurut Bapak, bagaimana cara efektif yang bisa dilakukan untuk mengurangi kesenjangan tersebut? Cara efektif untuk mengurangi kesenjangannya, Jadi, kalau ketemu persoalan, ya kita cari jawabannya. Ya. Persoalan itu tidak perlu dipersoalkan. Persoalan itu yang dibutuhkan adalah jawaban terhadap persoalan itu. Satu, kalau dia kekurangan dari sisi fasilitas, ya dibangun. Seperti yang kita lakukan. Kalau dari sisi guru kurang bermutu, ya di-upgrade gurunya. Kalau dari sisi pembiayaan kurang, ya ditambahi biayanya. Oleh karena itu, bos, setiap sekian tahun harus kita naikkan. Cukup apa Pak dananya untuk membangun sekolah-sekolah berbintang 5 yang merata begitu ya? Kalau cuma 1-2 sih mungkin. Tidak harus bintang 5. Itu adalah bagian dari kekhasan di setiap daerah, tetapi standar minimum. Ya, ini yang harus kita penuhi. Oleh karena itu, dari standar minimum tadi itu baik dari sisi sarana prasarana maupun dari sisi guru dan seterusnya. Kalau kurang, ya itu yang harus kita perbaiki. Dan itu akan terus menerus. Sekali bangun bukan berarti selesai, enggak. 10-20 tahun lagi akan rusak itu. Ada lifetime-nya. Nggak usah khawatir kehabisan persoalan. Akan ada persoalan. Ada ya Pak ya. Pak, kita mau dengar dulu nih pendapat masyarakat mengenai tentunya pendidikan di Indonesia. Kita saksikan bersama-sama. Kalau yang saya lihat sekarang itu pendidikan di Indonesia itu kurang ini Mbak, kurang menekankan segi etika ya, etika moral itu sangat kurang. Ya kan, kalau dulu kan zaman saya ya ada PMP, kewarganegaraan tuh lebih, terus ada pelajaran agamanya lebih banyak ya. Kalau sekarang kan malah lebih sedikit, sehingga yang saya lihat anak generasi zaman sekarang dibanding generasi saya itu untuk etika, moral dan rasa tanggung jawab ya, dan ke sosialnya itu sangat kurang. Jadi mereka lebih banyak egosentris. Yang penting saya gimana saya pintar sendiri, saya ini sendiri, saya sukses sendiri gitu. Maunya sistem instan ya, anak zaman sekarang saya lihat modelnya maunya instan. Ketika saya berada di sekolah, dalam arti dari sekolah dasar sampai sekolah menengah itu semuanya terlalu terlalu berfokus ke teks. Di sekolah dasar sampai SMA itu kita cuma diajari bagaimana cara menjawab soal. Terus kita tidak diajari cara untuk berpikir atau cara untuk bertahan, dalam arti mentalitas itu tidak dibentuk ketika di sekolah menurut saya, bahkan ketika SMA juga enggak. Kalau menurut saya itu sistem pendidikan di Indonesia mutunya kan masih rendah ya dibandingkan dari negara-negara lainnya. Contohnya aja kayak di pedesaan itu kan banyak kekurangan guru kan. Contohnya kayak di Papua atau negara-negara lain. Tapi pemerintahan tuh lebih kurang fokus ke tempat-tempat titik daerah-daerah yang kurang terisolir gitu kan. Nggak kayak ya yang di titik fokus kan cuma di daerah perkotaan kayak di Jakarta, sekitar Jakarta kayak gitu. Ya kurikulum dirubah tapi sebenarnya ya gitu-gitu aja. Dari sejarah tentang Indonesia segala macam juga gitu-gitu aja. Terus kalau untuk pendidikan di Indonesia itu sebenarnya kayak dipaksainnya dari kecil, dari umur yang mestinya belum boleh belajar baca itu udah disuruh baca, udah disuruh ya kayaknya buat waktu bermain anak-anak tuh udah direnggut banget dari kecil. Ya, waktunya sangat singkat sekali. Saya mau kasih kesempatan kepada Pak Arif Rahman ini Pak. Setelah mendengarkan komentar dari masyarakat tentunya tadinya mengenai dunia pendidikan di Indonesia, sekarang saya mau dengarkan pendapat final dari Pak Arif Rahman. Silakan Pak. Ya, saya kalau mau memberi menyapa soal pendidikan Indonesia, lalu kemudian orang berbicara tentang pendidikan di negara lain gitu, kita jangan lupa pendidikan Indonesia itu mempersiapkan generasi muda yang sering dikatakan oleh Pak Nuh generasi emas untuk bangsa Indonesia.
untuk menjadi bangsa Indonesia yang berfalsafah, falsafah yang ada di Indonesia. Masalah kemajuannya pun kita ukur memakai kriteria-kriteria bangsa Indonesia. Yang paling penting, pendidikan itu adalah satu tahapan untuk membuat orang itu tidak hanya berpendidikan, tapi dia harus menjadi orang yang berbudaya. Dan sesudah berbudaya, dia menjadi orang yang beradab. Kita jangan berpendidikan, lalu hidup mewah, lalu tidak beradab. Seperti itu. Baik. Itu nomor satu. Yang nomor dua, pendidikan itu sesuatu yang dinamis, sesuatu yang menyenangkan. Dan tidak boleh kita menganggap kalau ada masalah di pendidikan, lalu tidak bisa diselesaikan. Pasti bisa diselesaikan. Saya menganggap bahwa pendidikan di Indonesia dengan 55 juta murid dan 3 juta guru bisa diselesaikan pembangunan bangsa ini. Hanya ada satu hal yang paling penting di dalam pendidikan, yaitu pengawasan dan kontrol. Saya melihat kalau ada sekolah yang terpuruk sampai betul-betul tidak layak sebagai suatu sekolah, saya pikir harus ada yang mengawasi. Masyarakat di sana, pemerintah daerah atau lembaga-lembaga perdagangan yang ada di sekitarnya. Itu saja yang ingin sampaikan. Melalui pendidikan, bangsa Indonesia harus bermartabat dan berharkat. Pak Arif Rahman, terima kasih Pak atas waktunya juga. Ke Pak Nuh sekarang Pak, silakan. Terima kasih. Jadi pendidikan itu pasti terkait dengan masa depan. Oleh karena itu anak-anak yang kita didik sekarang itu untuk masa depan itu. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Ya sesuai dengan masa depan itu. Yaitu satu, anak-anak kita harus memiliki kemampuan berpikir order tinggi karena persaingannya luar biasa. Yang kedua, anak-anak kita harus memiliki daya kreativitas sebagai bagian dari keterampilan yang luar biasa pula. Anak-anak kita pun juga harus berkarakter mulia. Tapi itu saja tidak cukup. Yaitu anak-anak kita harus kita didik, kita ajari, kita ajak bersama-sama untuk mencintai dan bangga menjadi Indonesia. Ada dua kata kunci di situ, cinta dan bangga. Itu dua hal yang berbeda. Cinta itu karakteristiknya adalah ownership, rasa memiliki, sehingga kalau kita mencintai seseorang pasti ada rasa memiliki. Tapi cinta saja tidak cukup, dia harus bangga. Bangga itu unsur dasarnya adalah prestasi. Dari situlah anak-anak kita harus mencintai dan berprestasi tentang Indonesia. Dan paling akhir Mbak, pendidikan itu saya ibaratkan seperti ibu yang sedang hamil. Ibu yang sedang hamil itu ada dua kebutuhan dasar, yaitu asupan gizi dan sentuhan kasih sayang dari sang suami. Itu kalau dua itu dia tidak dapatkan, maka sangat dimungkinkan anak yang lahir itu nanti membawa kecacatan tanda petik, socio defects, atau bisa jadi menjadi socio idiot. Kita tidak ingin adik-adik kita ke depan mengidap yang namanya socio idiot atau kecacatan bawaan itu. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan di dalam pendidikan itu jiwanya adalah jiwa sentuhan kasih sayang. Itu yang akan membangkitkan generasi ke depan, generasi yang penuh kasih sayang. Baik, tepuk tangan saya untuk kira Pak itu. Nuh. Pak Nuh, terima kasih Pak atas waktunya di Belajar Dari Yang Lalu. Dan pemirsa, terima kasih juga kepada Anda yang sudah setia menyaksikan Belajar Dari Yang Lalu selama 60 menit terakhir. Kami akan hadir kembali 2 minggu dari sekarang dengan tokoh yang berbeda tentunya, yang dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih maju di masa yang akan datang. Saya Frida Litwina undur diri dulu. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Kita bisa pandai dibimbing Ombak pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara. Ombak pelita penerang dalam gulita, jasamu tiada tara.
bisa pintar di